Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 7 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Isu pungli uang renovasi pagar sekolah gegerkan SMP Negeri 6 Ambon, ini klarifikasi Kepsek. Dugaan pungutan liar atau pungli renovasi pagar sekolah menggemparkan SMP Negeri 6 Ambon. Isu ini mencuat setelah sejumlah komentar dari warganet yang mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. Beberapa komentar di media sosial menyebutkan adanya pungutan uang pagar yang dilakukan setiap tahun kepada siswa baru. Namun kondisi pagar sekolah tidak mengalami perubahan signifikan. Salah satu komentar bahkan menyebutkan, SMP 6 jangan lupa Pak Jaksa, uang pagar tiap tahun dipungut pihak sekolah, tapi anehnya pagarnya yang itu-itu saja. Jangan-jangan pagarnya dibuat di rumah Kepsek kali. Komentar lain juga menyatakan SMP 6 setiap siswa baru bayar uang pagar. Sumau 20 tahun ini belum ada pagar yang dibuat. SMP Negeri 6 Ambon memiliki sekitar 150 siswa. Dengan jumlah siswa yang cukup besar, isu ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan masyarakat. Saat ditemui tribunambon.com, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Ambon, Sepnat Gaspers, membantah keras tuduhan dimaksud. Ia menyatakan bahwa pagar sekolah sudah ada sejak ia dilantik pada 4 Januari 2021. Selama masa jabatannya, ia tidak pernah meminta uang kepada orang tua siswa untuk pembuatan pagar sekolah. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi pagar sekolah masih bagus dan belum memerlukan perbaikan yang signifikan. Pihak sekolah hanya menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk pengecatan pagar agar terlihat bersih dan terawat. Kaspers menegaskan bahwa tuduhan pungli tersebut tidak benar. Ia menyatakan bahwa SMP Negeri 6 Ambon tidak pernah memungut uang dari orang tua siswa terkait kegiatan apapun, termasuk untuk pembuatan pagar sekolah. Ia juga menambahkan bahwa pungutan OSIS kepada siswa telah dihapus sejak ia menjabat. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Pihak sekolah juga diharapkan untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah. Pada tahun 2021, tanggal 4 Januari, setelah itu saya ke SMP Negeri 6, perlu diketahui bahwa pagar sekolah itu sudah ada. Nah, selama saya di SMP 6, itu tidak pernah ada permintaan ke orang tua dalam bentuk uang untuk pembuatan pagar. Pun dalam bentuk yang lain, tidak pernah itu saya lakukan di SMP Negeri 6. Kalau terkait dengan pagar sendiri, apakah memang ada rencana untuk renovasi menggunakan anggaran dana BOS misalnya atau bagaimana Bapak? Ya, jadi begini, pagar ini kan masih kelihatannya bagus, dia belum rusak. Nah, yang kita lakukan hanya dengan dana BOS itu pengecatannya, ya, jadi pengecatan supaya dia bersih, ya, karena ya namanya kalau sudah terlalu lama juga kan pasti dia pudar catnya, sehingga kita perlu pengecatannya. Gitu. Berarti terkait tuduhan itu tidak benar ya Bapak? Ya, itu tidak benar sama sekali. Ini ada himbauan begitu Bapak kepada orang tua ataupun mungkin nanti calon siswa yang nanti mau masuk di sini saat mereka mendengar isu-isu seperti itu Bapak? Ya, yang jelasnya himbauan bahwa kami di SMP 6 itu tidak pernah memungut dari orang tua terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti contoh tadi pagar sekolah itu tidak pernah. Sehingga orang tua yang datang ke sekolah juga dia merasa, oh iya, bahwa di SMP 6 itu tidak ada pungutan-pungutan. Itu, terima kasih.
Tribuners, jenazah Imam Besar almarhum Kiai Haji RR Hasanusi tiba di Masjid Raya Al-Fatah Ambon untuk disalatkan. Jenazah Imam Besar almarhum Kiai Haji Raden Rusdi Hasanusi tiba di Masjid Raya Al-Fatah Ambon untuk disalatkan sebelum pemakaman. Tibanya jenazah yang dulunya merupakan salah satu pelopor perdamaian di Maluku itu sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Jenazah almarhum diantar ratusan kendaraan. Setiba di masjid, puluhan pemuda itu langsung membawa keranda jenazah almarhum sambil membaca La ilaha illallah untuk masuk ke dalam masjid. Salat jenazah rencananya dilaksanakan setelah salat Jumat dan dilanjutkan dengan pemakaman. Umat Islam di Maluku mendapat kabar duka. Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Kiai Haji Raden Rusdi Hasanusi meninggal dunia Jumat 7 Maret 2025 dini hari. Kabar duka tersebut dibagikan oleh akun Instagram resmi Perkumpulan Remaja Masa Kini Masjid Raya Al-Fatah Ambon @prisma.alfatah.official. Kiai Haji Hasanusi meninggal dunia sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Timur. Selamat siang. Siang ini saya Mesya, jurnalis Tribun Ambon. Di antara ratusan orang, jenazah Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah Ambon dimakamkan. Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Kiai Haji Raden Rusdi Hasanusi dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Mangga 2, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com, mulanya jenazah almarhum disalatkan di Masjid Raya Al-Fatah Ambon sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Timur atau tepatnya setelah salat Jumat digelar. Setelah salat jenazah, rombongan yang terdiri dari ratusan orang ini kemudian mengantar jenazah di TPU Mangga 2. Kemacetan pun tak terhindarkan di sepanjang jalan menuju TPU. Hingga akhirnya jenazah berhasil disemayamkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Timur. Diberitakan umat Islam di Maluku mendapat kabar duka. Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Kiai Haji Raden Rusdi Hasanusi meninggal dunia Jumat 7 Maret 2025 dini hari. Kabar duka tersebut dibagikan oleh akun Instagram resmi Perkumpulan Remaja Masa Kini Masjid Raya Al-Fatah Ambon @prisma.alfatah.official. Kiai Haji Hasanusi meninggal dunia sekira pukul 1.35 waktu Indonesia Timur. Kita ke Maluku Tengah, Tribuners. 2 hari pasca kebakaran, PDAM Maluku Tengah sudah buka pelayanan. 2 hari pasca alami insiden kebakaran, kantor perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirtanusa Indah Maluku Tengah sudah membuka pelayanan. Kepada awak media Kamis 6 Maret 2025, Direktur Perumda PT Tirtanusa Indah Malteng, Kelvin Tahamata mengaku pagi ini pelayanan pembayaran rekening sudah kembali normal. Diakui pihaknya tetap membangun koordinasi dengan pihak pemerintah daerah karena sebagai BUMD yang masih aktif di Maluku Tengah. Diceritakan pada saat kebakaran tangki air PDAM tidak ada air dan stasiun pengisian saat itu tidak bisa digunakan karena listrik dipadamkan. Ia pun berjanji akan melakukan pelayanan lebih baik lagi, dimulai dari sisi manajemen dengan pelayanan teknis hingga tingkat kecamatan.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang tentunya di pagi ini dari pihak perusahaan Unggar Minum Ketemu Sayina kami boleh memberikan semacam pernyataan atau semacam dokumentasi terkait dengan musibah yang kita alami kemarin di tanggal 4. Ya, jadi tentunya sampai dengan saat ini saya atas nama pihak perusahaan kami masih menganggap itu sebagai musibah bagi kami. Sebab itu saat ini masih didalami oleh pihak yang berwajib, dalam ini pihak kepolisian, untuk mencari sebab terjadi musibah kebakaran itu, sehingga kami dari pihak perusahaan kami memberikan kewenangan sepenuhnya untuk pihak perusahaan supaya kalau kepada pihak kepolisian supaya kalau seumpamanya hasil penyidikan dari pihak kepolisian itu dia tidak membias kemana-mana, dan itu merupakan sebuah hal yang bisa dipublikasikan untuk masyarakat tahu. Sebab saat ini lewat pemberitaan media massa ini kan banyak hal yang disampaikan. Tapi dari pihak perusahaan kita tetap kita tetap setia untuk bagaimana bisa melayani masyarakat. Dan kami menganggap itu sebagai musibah bagi kami. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Harga ikan di Pasar Langgur, Maluku Tenggara mulai murah, Momar Rp650.000 per ember. Harga ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra mulai berangsur-angsur turun. Pantauan tribunambon.com pada Jumat 7 Maret 2025, rata-rata pedagang menjual ikan dengan harga variatif, tergantung jenis dan ukuran. Misalnya untuk ikan jenis momar ukuran besar dijual Rp650.000 per ember. Sebelumnya dijual Rp1 juta per ember. Kemudian pedagang menjual kembali dengan Rp20.000 per 12 ekor. Sementara untuk ikan jenis momar kecil dijual Rp350.000. Turun dari harga sebelumnya Rp550.000 per ember. Pedagang menjual kembali Rp20.000 per ekor. Sedangkan ikan jenis sakuda isi 6 ekor dijual dengan Rp50.000 per ember. Engge, salah satu pedagang di Pasar Langgur, menjelaskan bahwa untuk beberapa hari ini harga ikan sudah kembali normal. Dikatakan walaupun harganya murah namun sepi pembeli. Dari tadi pagi hanya laku 6 tumpuk saja.
Tribuners, informasi dari Malra tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.